Tidak berkata doa tidak perlu. Saya tidak berkata seperti itu, ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa tindakan dalam perbuatan baik, melakukan perintah Tuhan itu jauh lebih baik daripada segudang doa yang tanpa melakukan apa-apa. Haleluya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ini kita di pinggiran sawah. Barusan saja kita keliling-keliling melihat padi-padi ini yang kemarin barusan saja diterpa banjir. Puji Tuhan, masih adalah sisa-sisa yang bisa dipanen. Walau hasilnya nanti berasnya pasti kurang bagus karena sudah ditimpa lumpur semua. Dan kita berpikir bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Kita syukuri apa yang ada daripada tidak ada, ya kan begitu. Haleluya. Jadi dalam kesempatan ini saudaraku, saya ingin berbagi berkat firman Tuhan lah buat kita semua. Kita kan sering berdoa, ya, sering berdoa. Jadikanlah kami sebagai kepala dan bukan ekor. Kita juga sering berdoa buat orang lain, buat anak-anak kita. Tuhan, biarlah apa yang Kau janjikan dalam firman-Mu tergenapi dalam kehidupannya, dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan anak-anak saya. Jadikan mereka sebagai kepala dan bukan menjadi ekor. Haleluya. Itu tidak salah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Namun kita harus tahu, ya, kita harus tahu kenapa kita berdoa seperti itu. Jangan asal berdoa saja, atau mungkin karena kita dengar orang lain berdoa seperti itu, nampaknya ini luar biasa doa seperti ini, lalu kita langsung asal ucap doa aja seperti itu, ya. Kita harus perhatikan dasar doa itu, karena ada firman Tuhan yang berkata seperti itu, ya. Pasti saudara sudah tahu di mana itu tertulis, ya kan? Itu di Ulangan, di ucapan berkat itu, ya. Kalau tidak salah bunyinya seperti ini. Di Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Dia berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, perhatikan ini. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, jadi saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat itu. Nanti saudara bisa baca juga di Ulangan 28 itu ayat 13. Bisa dibaca ulang-ulang. Nah, kemudian saudara, di bawahnya itu ada ucapan kutuk juga, ya, ada kutuk. Itu di ayat yang ke-15, Ulangan 28 ayat 15 itu dia berkata begini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia, ya, perhatikan, segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya. Apa salah satu kutuk? Ya, apa salah satu kutuk yang disampaikan di ayat 15 ini tadi? Ya, salah satunya adalah banyak kutuk. Banyak kutuk yang terjadi yang akan menimpa kita apabila kita tidak melakukan perintah Tuhan dengan setia, ya. Kalau kita tidak melakukan firman-Nya dengan setia. Apa salah satu kutuknya? Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, ya. Tetapi engkau menjadi makin rendah. Perhatikan itu. Berarti bertolak belakang dari apa yang diucapkan di kata-kata berkat tadi di awal, ya. Tadi di awal itu kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan setia,
Nah, kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan itu, maka yang terjadi apa tadi di ayat 43 ini, ayat 43 dia berkata, orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Itu ya. Kemudian di ayat 44 ia berkata, ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Jadi bertolak belakang saudara yang diberkati oleh Tuhan ya. Nah, apakah kita kalau sudah berdoa, jadikanlah kami sebagai kepala dan bukan menjadi ekor, apakah itu sudah pasti terjadi? Ya, yang memastikannya terjadi bukan karena kita sudah berdoa seperti itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan. Ya, yang memastikan itu terjadi adalah kedua hal ini tadi, melakukan perintah Tuhan dengan setia atau tidak. Itu. Jadi menurut saya dalam hal ini, tanpa kita berdoa seperti itu pun Tuhan tidak akan lupa dengan janjinya. Ya, Tuhan tidak akan lupa dengan ketetapannya. Ya, saya mau katakan begini, tidak perlu pun kita berdoa seperti itu ya. Bukan berarti salah berdoa seperti itu, bukan berarti salah. Ya, itu pasti bagus, sangat bagus. Tetapi begini, tanpa kita berdoa seperti itu pun, apabila kita melakukan perintahnya dengan setia, pasti yang dijanjikannya itu tergenapi. Iya. Nah, kenapa saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seringkali yang kita doakan bertolak belakang dengan kenyataannya. Ya bisa jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena kita ada di ayat berikutnya tadi. Ya, kita berdoa, Tuhan jadikanlah kami sebagai kepala dan bukan menjadi ekor, begini seperti janjimu. Lalu kita tidak mau melakukan firman-Nya. Ya, sama halnya dengan ada berita presiden mau bagi-bagi bantuan, mau bagi-bagi berkat gitu presiden. Lalu kita dengan semangat aja mendengar informasi itu. Kita dengan semangat mendengar informasi itu. Saya akan menjadi penerima bantuan ya. Apalagi kan dikatakan contohnya semua penduduk Indonesia akan mendapat bantuan, contoh seperti itu ya. Maka dipastikan kita sebagai warga Indonesia pasti akan dapat bantuan itu. Lalu kalau kita tinggal diam, duduk di tempat, ya, kita tidak melengkapi persyaratan, contohnya KTP, kartu keluarga atau apa contoh, itu hanya sebagai contoh, ya, kita pasti tidak akan dapat bantuan itu, tidak akan dapat. Apalagi kalau sampai kita malah menjadi perusak atau berusaha menggagalkan program-program pemerintah. Kita berlawanan dengan pemerintah. Ya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, berdoa kepada Tuhan, meminta kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor seperti yang dijanjikannya. Ya. Jauh lebih baik jika kita walau tanpa doa pun melakukan perintahnya dengan setia. Karena Tuhan tidak perlu diingatkan. Tuhan tidak perlu diingatkan dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Kesungguhan kita di dalam melakukan perintah Tuhan itu sudah sangat cukup mengingatkan Tuhan untuk menggenapi segala apa yang dijanjikannya kepada kita. Ya, sekali lagi saya berkata, bukan berarti saya tidak setuju orang berdoa seperti itu, bukan berarti. Ya, sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus kita berdoa seperti itu kepada Tuhan. Tetapi yang lebih utama daripada itu semua adalah melakukan persyaratan untuk menerima janji-janji Tuhan itu. Ya, jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita jadinya tidak menjadi gagal, kita jadinya tidak menjadi
kecewa. Banyak orang berkata loh, banyak orang berkata, saya sudah capek berdoa Tuhan, saya sudah capek berdoa. Lalu di mana jawaban doa itu? Seharusnya sebelum bertanya seperti itu kepada Tuhan, cek dulu diri masing-masing, cek dulu. Karena itu intinya ya, itu intinya. Di Ulangan 28 ayat 13 itu, jika kamu melakukan perintah Tuhan dengan setia. Lalu kenapa tidak terjawab? Ya mungkin saja yang di ayat 15 itu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, pastinya salah satu kutuk itu adalah apa yang kita doakan tidak tergenapi, ya. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak tergenapi. Nah, jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perbanyak melakukan perintah Tuhan, ya. Itu jauh melebihi doa. Dan sekali lagi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak perlu, ya, tidak perlu diingatkan janji-janjinya. Karena Tuhan tidak mungkin lupa, ya. Tuhan tidak mungkin lupa. Dia pasti memperhatikan setiap kita, dan setiap perbuatan baik, setiap pekerjaan yang baik yang kita lakukan, Tuhan pasti perhitungkan semua upah-upah kita. Jadi terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap kita semua akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, ya disyukuri ya. Karena tidak setiap hari hidup itu bagus terus, indah terus, tidak seperti itu. Ya, pasti ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ya, bisa aja tantangan-tantangan itu adalah bagian daripada proses, ya, proses Tuhan untuk kita. Karena Tuhan ingin kita menjadi lebih baik lagi, lebih murni lagi, ya. Jadi jangan bersungut-sungut ketika kita menghadapi yang namanya proses dari Tuhan. Sama seperti padi-padi ini, kita tidak boleh kecewa, tidak boleh kecewa, malah kita syukuri, ya, syukuri dengan terjadi seperti ini. Akhirnya kita bisa mengoreksi diri, kita bisa merenung kenapa Tuhan ini bisa terjadi, dan semua yang masih kurang berkenan bagi Tuhan kita harus rubah. Ya, terpujilah Tuhan kita. Dia adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan bagi kita. Dia lindungi kita semua, Dia pelihara kita semua. Saya percaya saudara semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi kasih karunia Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.